Pasti kamu sering lihat kan penyanyi profesional nyanyi di panggung pakai earphone. Itu tuh apa sih dan apa sih yang didengerin? Dalam video ini kita akan kupas tuntas mengenai ear monitor dan juga kita akan lihat fungsi monitor secara umum. Kayaknya informasi ini penting banget deh buat kamu ya. Jadi pastikan kamu lihat sampai habis. Soalnya nanti di belakang saya akan tunjukin berapa sih harganya dan kamu perlu nggak sih sebetulnya. Fungsi monitor untuk penyanyi. Nyanyi yang bagus dan nggak fals itu memerlukan kita untuk bisa mendengar suara pitch kita sendiri dan juga suara iringan kita. Misalnya kita nyanyi diiringin sama gitar, ya kan? Tapi masa kita nggak bisa dengar gitarnya ya? Kita nggak mungkin bisa nyanyi yang selaras dan harmonis, ya dong? Atau kita dengar suara gitarnya, tapi kita nggak dengar suara kita sendiri. Gimana cara ngatur pitchnya, ya kan? Nggak bisa. Masalahnya nyanyi di panggung gede dan di outdoor misalnya atau di studio TV itu beda banget keadaannya dengan nyanyi di kamar sendiri atau di rumah sendiri ya, itu beda banget. Seringkali penyanyi tuh nggak dengar suara dia sendiri dalam kondisi seperti itu atau nggak dengar suara pemain gitarnya misalnya. Disinilah pentingnya yang namanya speaker monitor. Kalau kita lihat di layout sebuah panggung, ya kan, kita perform di tengah panggung, diiringin sama pengiring di belakang ya, misalnya gitu. Tapi kemudian speakernya itu ngadep ke penonton semua, ya kan, nggak ada yang ngadep ke kita, sehingga kita nggak bisa dengar secara jelas gitu loh, suara yang musik yang kita mainin, karena ngadepnya kan ke penonton, bukan ke kita. Speaker yang ngadep ke penonton itu disebut sebagai speaker front of house atau FOH. Yang keluar dari situ tentu ya musik yang kita dengar kalau kita sebagai penonton gitu ya. Sementara kita yang manggung perlu yang namanya speaker monitor, yaitu speaker yang ngadepnya ke kita, bukan ngadep ke penonton. Jadi kalau teman-teman lihat di panggung tuh suka ada misalnya penyanyi nih di lantai tuh ada speaker yang ngadep ke dia, atau pemain gitarnya ada speaker yang ngadep ke dia juga. Jadi biasanya setiap instrumentalis tuh punya speaker yang ngadep ke dia. Itu adalah yang namanya speaker monitor. Beda sama speaker FOH, speaker monitor itu apa yang keluar itu kita yang ngatur. Misalnya pemain drum lebih pengen denger suara keyboard misalnya supaya bisa matching beatnya, atau pemain bass pengen denger suara drumnya. Kalau buat penyanyi, kalau saya pribadi, saya pengen dengar suara saya lebih jelas di monitor saya, dan juga suara alat harmoni seperti suara keyboard saya pengen itu digedein supaya lebih jelas. Enak tuh, jadi kita punya speaker monitor, kita bisa dengar sesuai apa yang kita mau. Kok bisa beda yang keluar di FOH sama speaker monitor? Soalnya mixernya beda. Mixer FOH beda sendiri, mixer monitor beda sendiri. Di era yang canggih ini, yang tadinya speaker monitor tuh gede dan ditaruh di lantai, sekarang bisa berbentuk earphone aja. Nah ini teman-teman, memberikan kita super power buat penyanyi. Soalnya kan yang denger masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh punya ear monitor dan isinya masing-masing beda, bisa di custom. Nah kalau buat penyanyi, wah lebih banyak lagi fungsinya ear monitor. Yuk kita lihat. Sekarang coba aja, kamu coba tutup kuping sebelah, ya kan? Pasti akan kedengeran jelas banget dan pitch kamu jadi lebih kedengeran jelas banget, ya kan? Itu cuma tutup doang tuh. Gimana kalau ada ear monitornya, ada yang keluar di ear monitornya? Selain untuk ngejaga pitch kita sendiri supaya nggak falas, kita dengar suara kita sendiri dan dengar suara pengiring, kita juga bisa memilih untuk mendengar beberapa hal lain. Terus, kadang-kadang nih, di belakang panggung itu ada orang yang ngingetin bagan lagu. Misalnya, bro, abis ini ke ref, abis ini ke bridge ya. Itu kedengeran tuh di ear monitor penyanyi. Jadi dia gak bakal lupa deh bagan-bagan lagu ya, misalkan pas lagi konser gitu. Abis ini lagu sadis misalnya, ada yang ngasih tahu di ear monitor. Itu bisa terjadi kayak gitu. Bahkan nih ya, Celine Dion aja di salah satu film dokumenter yang bisa kita lihat di YouTube, itu pas lagi konser, ada orang di belakang panggung yang standby sama lirik lagunya, itu ngasih tahu ke Celine Dion, begitu, oh nih Celine Dion lupa lirik nih, langsung dikasih tahu nih liriknya ini gitu. Jadi dikasih tahu lewat ear monitor. Canggih banget ya. Itu Celine Dion loh, dia nyanyi setiap hari lagu-lagunya dia, masih bisa lupa lirik. Jadi apa yang keluar di ear monitor setiap orang itu bisa di custom, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa banyak penyanyi yang suka ngelepas ear monitornya di tengah-tengah lagi perform? Simple jawabannya, karena pegel bos. Iya dong, setelah kita manggung berapa lama ya kan, kita denger suara ear monitor kita, pasti rasanya copot aja deh biar lebih lega gitu ya. Tapi biasanya penyanyi itu udah memiliki point of reference ya, misalkan awal lagu nih, udah tahu kuncinya main di C atau beatnya sekian. Jadi pas tengah-tengah lagu dia udah tahu gitu. Jadi lepas aja gitu ya. Sekarang nih, apakah kamu perlu ear monitor? Sebetulnya buat saya itu ear monitor adalah sebuah kemewahan ya, karena harganya juga nggak murah. Ntar kita lihat deh harganya berapa. Tapi kalau kamu sering manggung di panggung outdoor, panggungnya besar, atau di stadion yang gede, saya sangat menyarankan ear monitor. Karena ya kalau manggung di panggung gede outdoor ada suara angin, kalau main di stadion bola ada pantulan dari tembok yang bikin kita nggak nyaman. Akan lebih ideal kalau kita menggunakan ear monitor supaya semuanya jelas ya kedengeran. Atau
Atau kalau kamu sering manggung di TV misalnya, speaker monitor biasanya ditanam di bawah panggung supaya di layar TV itu kelihatannya bersih. Nah ini mungkin saatnya kita perlu menggunakan ear monitor. Ada juga sih yang lebih seneng nggak pakai, kayak di Idol gitu, kadang-kadang sering nggak pakai ear monitor ya. Tapi sekali lagi, ear monitor tuh banyak banget fungsinya ya. Itu bisa bikin kita penyanyi super power ya kan. Jadi kalau emang ada budgetnya, bisa nabung, ya silakan. Yang pasti kalau kita manggung di venue kecil ya, atau kita akustikan, pengiringnya cuma gitar doang, saya rasa nggak perlu ear monitor. Kita bisa dengar bocoran ya dari suara gitar, pemain gitar kita, atau suara dari speaker, tapi sepi, suasananya nggak terlalu berisik hingar-bingar, ya kita nggak perlu lah air monitor. Jadi tergantung dari kebutuhan kita juga. Oke, sekarang kita akan lihat harganya air monitor berapa sih sebetulnya. Ingat teman-teman ya, kalau kita ngomongin air monitor, kita bukan cuma ngomongin earphone-nya doang, melainkan satu set dengan transmitter dan juga receiver, karena kan wireless. Oke nih, kita lihat salah satu toko online ya, ear monitor wireless. Kita lihat hasil pencarian. Nah, ini contohnya langsung keluar nih ya. Yang ini paket wireless ear monitor 13 juta. Tapi ada juga yang ternyata murah ya, kayak ini nih. Ini harganya 985.000, sama dapat transmitter dan receiver juga, tapi harganya jauh lebih murah. Nah, saya nggak tahu deh, mungkin yang membedakan adalah ini kan wireless, jadi perlu sinyal yang bagus. Jangan sampai kita lagi dengerin ear monitor, tahu-tahu ada suara radio masuk, kan nggak lucu juga ya. Jadi mendingan jangan yang terlalu murah kali ya. Oke, saya rasa segini aja video untuk kali ini. Thank you so much for watching. Kalau menurut kamu konten ini bermanfaat dan kamu suka, klik like dong. Juga subscribe dan klik notification buttonnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.